محمد صاحب الإحسان والكرم محمد هدي الرسل. ومنها المنادى نحو يا عبد الله فإن أصله أدب عبد الله فحذف الفعل وعلم يا أنه. Wa minha dan diantaranya, dan diantara tempat-tempat yang ditakdirkan amil wa minha dan diantara tempat-tempat yang ditakdirkan amil wajib al-munada adalah munada. Kalau dilihat dalam tawaqid mengatakan wa minha ay minal mawadhi'il lati yudmaru fiha al-amil wujuban. Wa minha yaitu diantara tempat-tempat allati yudmaru fiha yang ditakdirkan atau yang dimutmarkan padanya tempat al-amilu oleh amil wujuban nisbah wajib. Al-munada adalah munada. Kemarin kan sudah dibahas masalah istighol, ya. Jadi yang kedua adalah munada. Bi jami'i anwa'ihi dengan seluruh macam-macamnya munada. Jadi yang dikatakan dengan munada adalah orang yang dipanggil. Orang yang dipanggil contoh ya si fulan. Nah, fulan itu munada. Wa huwa al-matlubu iqbalahu bi harfin min hurufin nida'i tsamaniyah. Munada itu adalah sesuatu yang diminta al-iqbalu menghadapnya bi harfin dengan satu huruf dari huruf-huruf nida yang 8 atau yang dimakan dengan munada. Mana hurufnya? Pertama al-hamzah. Jadi hamzah pertama. Contohnya azidu, wahai Zaid, wahya lil qarib. Jadi kalau manza itu berbeda untuk qarib, untuk qarib. Yang kedua ai bil kasri sukun dengan dibaca dengan pendek dan sukun. Berarti ai. Apa contoh? Nahwu qaulihi sallallahu alaihi wasallam li ammihi Abi Thalib. Sumpama ucapan Nabi sallallahu alaihi wasallam kepada pamannya Abi Thalib, ai am wahai pamanku, qul la ilaha illallah, katakanlah la ilaha illallah. Kemudian ai ini juga berbeda untuk qarib, untuk dekatnya. Dan yang ketiga ya ini adalah umul bab, ini pokok bab. Ini pokok, artinya yang banyak digunakan munada adalah ini huruf nida adalah ya. Waya dan dianya yaitu linada ilba'id, untuk memanggil yang jauh, hakikatan pada hakikat. Memang hakikatnya dia jauh, tubuhnya jauh, kemudian pada jauh, semuanya jauh. Nah, itu biasanya dipakai dengan ya. Au hukman, atau jauh secara hukum. Ya, badannya ada di sini, biasanya dekat. Tapi tetap juga secara hukum dia jauh. Apa contoh? Seperti memanggil orang yang tidur atau orang yang lalai. Dan juga ya ini terkadang digunakan untuk qarib juga. Warabiu dan yang keempat ayah. Ayah contohnya adalah ayah Zaid. Nah, ini berbeda untuk ba'id. Yang kelima haya. Haya ini berbeda untuk ba'id juga. Kemudian ai dibaca dengan panjang, kemudian sukun, dipanjang dan sukun. Kemudian yang ketujuh adalah wa. Wa ini menurut jumhur ulama ini khusus untuk panggilan kesedihan aja. Bin natbah. Innal jumhuri mukhtasatun bin natbah. Ada khususkan untuk panggilan kesedihan aja. Wa hukiya isti'maluha, dan dihikayatkan pemakaiannya fi ghairi natbah, pada selain kesedihan panggilan sedikit. Kadang juga dipakai tapi sedikit. Seperti kaqauli Umar bin radhiyallahu anhu, seperti ucapan Umar radhiyallahu anhu, katalah wa ajabalaka ya ban Abbas. Kemudian yang ke-8 ini panjang bil mat, dipanjang dengan dibaca dengan mat kemarin.
Wa minha, dan diantaranya al munada adalah munada. Nahu ya Abdullah, wahai Abdullah. Jadi yang menasabkan Abdullah itu bukan dia. Yang menasabkan Abdullah itu bukan dia, tapi yang menasabkan sebenarnya ia itu adalah ganti dari amil yang ditakdirkan, yaitu atu atau unadi, atu atau unadi. Jadi Abdullah ini dia maf'ul sebenarnya dari atu. Jadi dia itu adalah ganti. Fa inna aslahu, maka sesungguhnya asal ya Abdullah adalah adu Abdullah. Asalnya adalah adu Abdullah. Fahudifal fi'lu, kemudian dihadapkan fi'ilnya, wa uniba ya anhu, dan diganti ya dari fi'il. Nah, jadi ya ini ganti sebenarnya, ganti dari adu. Jadi abda itu dia nasab, dibaca nasab, dia menjadi maf'ul sebenarnya dari adu. Ya. Wal munada khamsatu anwa'in, dan munada ada 5 jenis. Jadi munada ini ada 5 jenis. Al mufradul alam, mufrad alam, mufrad alam. Kemudian wan nakiratul maksudatu, dan nakirah maksudah. Yang ketiga wan nakiratu ghairul maksudah, nakirah ghairu maksudah. Wal mudafu, dan mudaf. Wal musyabbahu bil mudaf, dan musyabbah yang diserupakan dengan mudaf. Dia tidak mudaf, tapi diserupakan dengan mudaf. Nah, lihat keterangannya. Apa yang kita jelaskan satu-satu? Mufradul alam. Apa yang dimaksud dengan mufrad alam? Jadi mufrad alam, dia sebelum dimasuki oleh huruf nida, sebelum dia dimasuki oleh huruf nida, dia terlebih dahulu dah ma'rifah. Sebelum masuknya huruf nida, dia sebelumnya dia udah ma'rifah. Sebelum dimasuki oleh huruf nida, dia sudah ma'rifah. Itu yang dimaksud dengan mufrad alam. Alam ini berarti nama yang tunggal. Contoh Zaidu, Ahmad, ya Zaidu, ya Ahmad. Dia sebelum dimasuki oleh ya, dia udah ma'rifah, karena dia semalam. Nah, itu yang dimaksud dengan mufrad alam. Isi ma'rifah. Iya. Nah, ini dalam Kawakib ada keterangannya. Di dalam Kawakib, al-mufradul alamu wa huwa makana ta'rifuhu sabiqan ala nida. Makana ta'rifuhu kalimat yang ada, atau ma, atau sesuatu yang ma'rifah, atau makana ta'rifuhu, sesuatu yang ada ma'rifahnya sesuatu itu, sabiqan, itu telah terdahulu ala nida, sebelum huruf nida. Artinya dia ma'rifah sebelum datangnya huruf nida, dia udah ma'rifah. Sebelum datangnya dia bukan nakirah. Perbedaan nanti artinya gini, yang dimaksud dengan mufrad alam itu sebelum datangnya huruf nida, dia sudah ma'rifah. Atau ya Zaidu, Zaidu. Wa bakin ba'da nida'i ala ta'rifihi as-sabiq bil alamiyah istihbaban lahu ba'da nida'. Mufrad alam Ahmad, Zaid, Muhammad, dan sebagainya. Kemudian wan nakiratul maksudah, nakirah maksudah. Nakirah maksudah ini yaitu dalam Kawakib diterangkan ma arada ta'rifuha bin nida. Apa yang datang, sesuatu yang datang oleh ma'rifahnya bin nida, dengan nida. Ma'rifahnya maksudnya gini, nakirah yang maksudah ini dia sebelum datang huruf nida dia umum nakirah. Enggak tahu nih siapa orangnya. Paham ya? Dia nakirah, enggak tahu. Kemudian setelah datangnya huruf nida, baru dia ma'rifah, ditentukan orang, oh ini si fulan. Hanya khusus satu orang. Kalau dalam Kawakib kan ma arada ta'rifuha bin nida'i bi an kusida biha muayyanun ka qaulika. Dengan bahwa disengaja dimaksudkan dengan nida tersebut muayyan, muayyan jelas,
muayyan ya, ditentukan. Jadi sebelum huruf nida dia rajulun, contohnya rajulun. Laki-laki kan masuk semua kan, laki-laki. Tapi kalau udah masuk iya, ya rajul, wahai laki-laki. Ini udah di pikirannya udah tentu, oh ini walaupun dia banyak orang, kemudian dipanggil ya rajul, wahai laki-laki. Tapi di pikirannya satu orang yang dituju. Itu namanya nakirah maksudah. Atau ada lewat orang nih, satu orang lewat, tapi orang nggak dikenal namanya. Lewat satu orang depan kan, ya rajul. Padahal nama orang, ya rajul. Kalau pikiran kita pasti ke satu orang ini kan. Sedangkan kalau kalimat rajul dia nakirah kan, masuk semua laki-laki. Tapi lewat satu orang, kita panggil ya rajul. Berarti maksud kita adalah maksudah, maksud pikiran kita adalah laki-laki yang satu ini, bukan semua laki-laki. Itu namanya nakirah maksudah. Paham? Ya rajul lah berarti. Ya rajul. Ya rajulu. Paham kan? Kemudian yang ketiga, wan nakiratu ghairu maksudah, nakirah ghairu maksudah. Kalau nakirah ghairu maksudah, ini dia umum. Dia enggak ditentukan. Siapanya enggak ditentukan. Dia nakirah tapi enggak ditentukan orangnya. Contoh masuk kita jatuh dalam sumur nih, dalam sumur. Kemudian di atasnya banyak laki-laki. Kita nggak lihat, karena kita berada di sumur, jadi kita nggak lihat siapa laki-laki di atasnya, nggak tahu gitu. Kemudian kita kata, ya rajul, khus apa? Artinya wahai laki-laki, tolong aku. Padahal kita nggak lihat. Itu dinamakan an-nakirah ghairu maksudah. Nggak lihat gitu. Itu nakirah baru maksudah. Kemudian wal mudhaf dan mudhaf. Ini kalau mudhaf ini adalah susunan dari mudhaf dan mudhafun ilaih. Jadi kalimat yang jatuh setelah huruf nida berupa susunan mudhaf dan mudhafun ilaih. Contoh ya Abdullah, ya Abdullah. Kemudian al-musyabbah bil mudhaf, kemudian diserupakan dengan mudhaf. Dia tidak mudhaf tapi dia diserupakan dengan mudhaf. Seperti contoh ya talian jabala, ya talian jabala. Nah, talian itu kan isim fa'il kan? Isim fa'il, kemudian dia beramal seperti fi'il. Dia merafakkan fa'il dan menasabkan maf'ul. Nah, maka itu dinamakan dengan musyabbah bil mudhaf. Musyabbah bil mudhaf. Paham ya? Nah, ini enggak sulit juga. Fa ammal mufradul alamu wan nakiratu al maqsudatu. Nah, sekarang mengkasih baris. Di mana barisnya? Kalau dia mufrad alam, nakirah maksudah, apakah dia nasab barisnya nanti? Apakah itu rafa? Apakah itu kasrah ataupun sukun kalau masuk nanti? Fa ammal mufradul alam wan nakiratul maqsudatu, dan adapun mufrad alam dan nakirah maksudah, fayubanayani ala ma yurfa'ani bihi fi halil i'rabi, maka keduanya dibina di atas apa dirafakkan keduanya dengannya, fi halil i'rabi, pada waktu i'rab. Nah, jadi kalau mufrad alam kemudian nakirah maksudah, maka keduanya dibina di atas apa dirafakkan pada waktu i'rab. Ketika dia i'rab, dia apa, dengan apa dia i'rab? Apakah dengan dhammah, apakah itu dengan alif atau lain sebagainya. Alif, apakah itu dengan apa? Apakah itu nanti dengan alif, apakah itu dengan nun, ya kan? Apakah itu dengan waw? Maka ketika dibina juga itu berarti dibina dengan dhammah. Kalau ketika i'rabnya di i'rab dengan dhammah. Paham? Ya. Fayu banayani ala dhammi, maka keduanya dibina di atas dhammah. Ini kapan dia dibina di atas dhammah? Kapan? Mata
kapan dia dibina di atas dhamma ingkana mufradaini, syaratnya apabila keduanya mufrad. Kalau isim alam kemudian nakirah maksudah, kapan dia dibina di atas dhamma? Kapan dia dibina atas dhamma? Syaratnya pertama apabila keduanya itu mufrad. Apabila keduanya mufrad. Apa contoh? Ya Zaidu, ya Zaidu wa ya rajul. Ya Zaidu contohnya mufrad alam, ya kan? Ya Zaidu, ya adalah huruf nida. Zaidu adalah munada mufrad alam dibina di atas dhammah. Ya Zaidu, enggak boleh dibaca ya Zaida karena dia mufrad, ya kan? Dibina di atas dhammah. Kenapa dia dibina di atas dhammah? Karena pada waktu rafa, pada waktu i'rab dia di i'rab dengan dhammah. Terus paham? Ya Zaidu, makanya kalau mufrad alam, kalau dia mufrad ya Ahmad, ya Ahmadu, ya Muhammadu, ya Zaidu, ya Umar, enggak boleh ya Umar. Berbeda nanti ya Abdullah. Kenapa Abdullah? Nanti beda lagi. Itu nanti. Paham? Wa ya rajul, ya rajul adalah nakirah maksudah. Wahai laki-laki, sama juga. Nakirah maksudah ya rajul. Karena dia mufrad juga kan, satu laki-laki ya. Ya rajulu, ya adalah huruf nida, rajulu adalah munada, nakirah maksudah, dia dibina di atas dhammah. Dibina di atas dhammah. Kenapa dia dibina atas dhammah? Karena waktu i'rabnya juga i'rab dengan dhammah. Paham? Nah, itu. Au jam'a taksirin. Kapan juga dia dibina di atas dhammah? Apabila keduanya itu jamak apabila dia jamak taksir. Kalau dia jamak taksir, apa contoh? Nahu ya Zuyudu, wahai seluruh nama Zaid, wahai seluruh orang yang bernama Zaid. Wa ya rajulu, wahai sekalian laki-laki, seluruh laki-laki. Dia kena jamak taksir, enggak boleh dibaca ya Zuyuda, enggak boleh dibaca wa ya rajula, enggak boleh. Paham? Nah, karena dia jamak taksir. Dia jamak taksir. Jadi apabila mufrad alam kemudian nakirah maksurah, kalau dia mufrad dia dibina di atas dhammah. Atau dia jamak taksir, maka juga dibina di atas dhammah. Au jam'a muannisin au jam'a muannasin saliman, atau dia jamak muannas yang salim. Kalau dia jamak muannas salim, kalau mufrad alam nakirah maksudah, kalau dia isim jamak muannas salim, maka dia dibina di atas dhammah. Apa contoh? Nahu ya muslimatu, ya muslimatu. Atau murakkaban masjidan, atau murakkab masjid. Murakkab masjid itu dia awalnya dia dua kalimat, kemudian digabungkan menjadi satu kalimat. Berarti dia menjadi hukum satu lagi. Menjadi hukumnya satu. Contoh, ya ma'di karib, sama juga. Ya ma'di karib. Ya ma'di karib. Murakkaban murakkaban masjidan. Masjidan ya. Apa? Masjidan itu maksudnya. Masjidan dia dia dua kalimat kemudian digabungkan menjadi satu, maka dia berubah menjadi hukum satu. Oh, kayak hadromaut itu. Dia mau menjadi satu nama lagi. Dia awalnya dua, ma'adi sama karib, kemudian digabungkan sehingga dia menjadi satu nama dan menjadi satu murakkab masjid. Yang selanjutnya wa yubanayani alal alifi fi tasniyah, dan dibina keduanya mufrad alam dan nakirah maksudah alal alifi fi tasniyah, di atas alif pada tasniyah. Jadi kalau dia ketika tasniyah maka dia dibina di atas alif.
Apa contoh? Ya Zaidani wa ya rajulani. Ya Zaidani wa ya rajulani, sama keterangan tadi. Maka dia ya adalah huruf nida, kemudian Zaidani adalah munada. Zaidani adalah munada yang mufrad alam dibina di atas apa dilafalkan dengannya. Jikalau dia i'rab, maka yaitu dengan alif ganti daripada dhammah karena dia musanna. Seperti seterusnya. Wa 'alal wawi fil jam'i, dan dibina keduanya di atas waw fil jam'i pada jamak, maksudnya jamak muzakkar. Kalau dia jamak muzakkar maka dia dibina di atas waw karena waktu i'rabnya dia di i'rab dengan waw, ya kan? Ya. Nah, contoh ya Zaiduna. Ya Zaiduna sama dengan wa salasatul baqiyatu mansubatun la ghaira, dan tiga yang lain, wa salasatul baqiyatu, dan tiga yang lain, mansubatun itu dinasabkan, dibaca nasab, la ghaira tidak selain tidak selain mansubah. Apa yang tiga yang lain? Mudhof wal musyabbah bil mudhof wan nakirah. Nakirah ghairu maqsudah, kemudian mudhaf, kemudian musyabbah bil mudhaf. Kalau dia berupa nakirah ghairu maqsudah, kemudian mudhaf, kemudian lagi musyabbah bil mudhaf, maka dia dibaca dengan nasab. Waya dan dianya sisa tiga yang lain itu adalah an-nakiratu ghairu maqsudah, nakirah ghairu maqsudah. Kaqaulil a'mi, seperti ucapan orang buta. Seperti ucapan orang buta mengatakan ya rajulan khus biyadi, wahai laki-laki ambil tanganku, ambillah olehmu tanganku. Wahai laki-laki, dia buta, dia lihat sama sekali, tidak lihat. Kemudian yang katakan ya rajulan, artinya dia tak menentukan siapa laki-lakinya. Ya rajulan khus biyadi, ambillah tanganku, artinya dia jatuh kemudian minta tolong, sedangkan dia enggak lihat, dia tak menentukan laki-lakinya mana. Itu namanya nakirah ghairu maqsudah. Ya rajulan, dia dibaca dengan nasab, dia dibaca dengan nasab. Wal mudhafu, dan mudhaf nahu ya Abdullah, jadi ya adalah huruf nida. Setelah huruf nida jatuh kalimat berupa susunan mudhaf dan mudhafun ilaih. Kalau setelah huruf nida dia jatuh berupa susunan mudhaf dan mudhafun ilaih, maka dia dibaca dengan mansub, namanya mudhaf. Dibaca dengan munada mudhaf, ya, munada mudhaf. Jadi dibacakan bukan ya Abdullah, tapi ya Abdullah, ya Rasulullah, ya Rasulullah, ya Abdullah. Enggak boleh ya Abdullah gitu. Kemudian wal musyabbahu bil mudhaf, dan sesuatu yang diserupakan dengan mudhaf. Dia tidak mudhaf tapi diserupakan dengan mudhaf. Apa contoh? Nahu ya hasanan wajhuhu, ya hasanan wajhuhu. Jadi ya itu adalah ya huruf nida, kemudian hasanan munada yang serupa dengan mudhaf. Hasanah itu dia munada yang serupa dengan mudhaf. Mudhaf, tanda nasabnya juga fathah, ya, tanda fathah. Dan hasanah itu dia adalah sifat musyabahah, sifat musyabahah yang atau sifat yang serupa dengan isim fa'il, dan dia beramal seperti isim fa'il, ya kan? Dia beramal dengan amal fi'il. Dia beramal dengan amal fi'il, artinya dia merafakkan fa'il dan menasabkan maf'ul. Dia merafakkan fa'il dan menasabkan maf'ul. Jadi sama seperti fi'il. Nah, dia sama seperti fi'il. Isim fa'il beramal. Sifat musyabahah dia beramal seperti
beramal seperti fiil, merafakkan fa'il dan menasabkan maf'ul. Karena fa'ilnya wajhuhu, maka dia dinamakan dengan musyabbaha bil mudhaf. Kemudian waya talian jabalan, sama juga. Talian juga isim fa'il. Wahai pendaki gunung. Wahai pendaki gunung. Pendaki gunung. Waya talian jabalan. Sama juga. Dia isim fa'il, dia isim fa'il, beramal seperti fi'il, merafakkan isim dan merafakkan fa'il dan menasabkan maf'ul. Mana fa'ilnya adalah huwa, maka dia dinamakan dengan musyabbah bil mudhaf. Kalau ini berarti musyabbah bil wa ya rahima bil ibadi, sama juga. Wa qad taqaddama fi badila allati bi nafsil jins, dan sungguh terdahulu pada bab la nafiyatul jins bayanul musyabbahi mudhaf, penjelasan tentang musyabbah bil mudhaf. Ini sudah dilewat kemarin. Kemudian wa bayanul muradi bil mufrad fi hadzal bab, dan penjelasan dan sungguh telah banyak juga penjelasan mufrad, penjelasan yang dimaksud dengan mufrad pada bab munada ini. Apa yang dimaksud dengan mufrad? Jadi yang dimaksud dengan mufrad dalam bab munada ini adalah dia bukan mudhaf dan tidak pula serupa dengan mudhaf. Jadi yang dimaksud dengan mufrad dalam munada adalah dia tidak mudhaf dan tidak pula serupa dengan mudhaf. Maka masuk dalam mufrad yang terdapat dalam munada itu adalah murakkab masdi, isnadi, mutsanna dan jamak, atau majmu' yang jamak. Wallahu a'lam lebih mengetahui. Yang tadi yang nakir al-maqsudah, terus al-mufrad alam sama nakir maksudah itu dia dibina atas rofa. Ya kan? Kalau dia mufrad maka dia dhammah, kalau dia tasnya tanda rofanya alif gitu. Terus kalau dia jamak mudzakkar salim tanda rofanya waw. Dia bina, bukan rafa. Hah? Dibina. Iya, dibina. Bukan apa ya? Tapi dia dibina di atas. Kalau dia mufrad, maka dia dibina di atas dhammah. Kalau jamak taksir dia dibina di atas dhammah, karena waktu i'rabnya juga di i'rab dengan dhammah. Dibina. Dia mabni, dibina. Mabni ala dhammah. Terus nanti ada yang mabni ala alif, mabni ala Iya, sesuai dengan i'rabnya. Kalau di atas niyah maka dengan alif. Ya kan? Kalau tasniyah waktu rafa, tasniyah waktu rafa dirafakkan dengan alif. Maka munada juga gitu, maka dia dibina di atas alif. Karena waktu di Arabnya juga dibina di Arab dengan alif kan. Yang kedua itu catat apa? Hamzah apa? Huruf dari huruf nida itu. Hamzah, kemudian ai, kemudian ya, kemudian aya, kemudian ai, kemudian waw, kemudian macam-macam munada itu ada 5. Pertama mufrad alam, nakirah maqsudah. Kalau mufrad alam dan nakirah maqsudah, maka dia dibina di atas rumah, tapi ada syarat. Syaratnya apabila keduanya itu pertama dia mufrad. Kalau dia mufrad maka dia ada di atas rumah. Kemudian jamak taksir. Kalau dia jamak taksir juga dibina atas rumah. Kemudian apabila dia jamak muannas yang salim, maka dia juga dibina atas rumah. Kemudian nakirah ghairu maqsudah. Kemudian juga nanti kalau dia ada dibina di atas alif, ya kan? Kalau di atas alif, ada dibina nanti dengan waw kalau dia jamak muzakkar ya salim.
Kemudian nakirah ghair maksubah dan mudhaf dan musyabah mudhaf itu dibaca dengan mansub dimana di atas nasab, ya kan? Dia masuk dinasabkan. Dia dinasabkan. Yubna ala masuk.